warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Fitri Utami dengan NIM F105131046. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perpindahan kalor. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Nah, sebelum itu kita akan mencari apa itu kalor. Nah, kalor itu bersifat kekal kan kalor itu sendiri dapat berpindah. Kalor ini berupa energi. Nah, di mana kalor adalah energi biru panas yang bersuhu tinggi, suhu lebih tinggi berpindah ke suhu yang lebih rendah. Satuan kalor itu sendiri yaitu kalori dan joule, di mana satu joule itu 2,4 kalori dan 1 kalori yaitu 0,42 joule, dimana untuk mendapatkan hasil dari 0,42 joule ini kita dapat mencarinya dengan 1 kalori terus 1 joule berbanding dengan 2,4 kalori. Nah, hasilnya 0,42 joule. Dari satuan ini kemudian pada kalor itu sendiri yaitu itu sama dengan NLC kali N1, dimana jumlah kalor yang dilepas atau diterima itu berbanding lurus dengan massa, kalor jenis dan perubahan suhunya, dimana Q adalah jumlah kalor yang diperlukan diserap atau dilepas. Dan M merupakan massa jenis. Ini satuan kilogram. Terus satuan joule. Dan C itu sendiri merupakan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan 4E merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, yaitu dioleh dari suhu akhir diulang dengan suhu awal. Jika kita memanaskan suatu zat, maka jumlah kalor yang diperlukan
Untuk menaikkan suhu, zat tersebut tergantung berapa jumlah massa jenisnya, kemudian bergantung pada kalor jenis dan perubahan suhunya. Secara umum, jika kita memanaskan suatu zat tertentu, maka jumlah kalor yang diperlukan, itu berbanding jumlah kalor yang diperlukan itu sebanding dengan massa jenis dan perubahan suhunya. Oke, dari persamaan ini di mana jumlah kalor sebanding dengan massa jenis dan perubahan suhunya itu ditunjukkan bahwa jenis zat sangat menentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut. Nah, ketergantungan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu terhadap jenis zat disebut dengan istilah kalor jenis, di mana kalor jenis itu sendiri disimbolkan dengan C. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama dari suatu benda tentu saja berbeda dibandingkan dengan benda lainnya. Perbandingan antara jumlah kalor yang diberikan dengan kenaikan suhu suatu benda disebut dengan kapasitas kalor. Kapasitas kalor dengan simbol C besar. Nah, di mana kapasitas kalor itu sendiri didefinisikan sebagai perbandingan antara kalor yang diberikan dengan kenaikan suhu yang diakibatkan oleh pemberian kalor, yaitu delta T. Nah, dari persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T itu untuk benda-benda yang tertentu dengan nilai dari M dan C ini sendiri adalah konstan. Nah, nilai dari M dan C disebut juga dengan kapasitas kalor. Berarti Q sama dengan M C kali delta T. Nah, M dan C nya ini disebut juga dengan kapasitas kalor. Di mana dapat kita tulis di sini C dikali delta T. Nah, dari persamaan kalor dan kalor jenis Q sama dengan M kali C kali delta T, kemudian C kecil yaitu kalor jenis Q M kali delta T, maka diperoleh kapasitas kalor itu sendiri adalah M kali C. Nah, ini persamaan dari kapasitas kalor. Nah, di dalam prinsip asas Black, di mana menjelaskan banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Prinsip asas Black. Itu banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Nah, suhu akhir dari campuran adalah suhu yang dihasilkan oleh benda yang berbeda.
suhu yang telah mencapai kesetimbangan formal, maka asas baik ini sendiri dari jumlah kalori yang dilepas sama dengan jumlah kalori yang diterima itu mempunyai persamaan N1 kali C1 kali delta T kemudian N2 dikali C2 dikali delta T2. Nah, N1 dikali C1 untuk perubahan suhunya pada kalori yang dilepas itu adalah T1 kurang dengan Tc sama dengan Tc. Nah, Tc nya apa? Itu sama dengan N2 dikali C2 dikali Tc kurang T1 T2 karena di sini menerima dan ini melepas, jadi semua dan mana Tc. Tc ini sendiri merupakan suhu campuran. Jadi kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud. Nah, dari grafik ini di mana di sini yaitu zat padat, di sini cair, dan paling atas itu gas. Di sini 0 derajat, kemudian di sini 100 derajat Celcius. Nah, untuk garis vertikal itu menyatakan suhu dan untuk horizontal itu menyatakan kalor, jumlah kalornya dan satuan joule. Nah, betul horizontal yang lurus, vertikal yang lurus tuh. Vertikal horizontal ini juga ya, vertikal yang berdiri, horizontal yang baring. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana kalor dapat menyebabkan perubahan wujud.
Nah, ini merupakan grafik dari perubahan wujud itu sendiri. Di mana grafik ini menunjukkan hubungan antara kalor yang diberikan dan perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Pada grafik ini, garis vertikal menunjukkan suhu dengan simbol T, satuannya derajat Celcius. Kemudian dengan garis horizontal itu menyatakan jumlah kalornya dengan satuan joule. Nah, di mana di sini yaitu pada bagian pertama yaitu zat padat Q1 itu masih berupa es, di mana suhunya masih di bawah 0 derajat Celcius. Kan di bawah 0, di bawah 0 derajat Celcius. Jadi, kalor yang diberikan digunakan untuk menaikkan suhu mencapai 0 derajat Celcius. Nah, kalor yang digunakan ini untuk menaikkan suhu es sampai mencapai 0 derajat. Nah, di sini sampai 0 derajat. Jadi, di mana persamaannya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, karena hanya terjadi perubahan suhu, di mana dari suhu 0 derajat Celcius naik ke 0 derajat Celcius. Belum ada perubahan wujud zatnya. Nah, ketika berada di 0 derajat Celcius pada Q2, nah setelah naik dari nilainya di bawah 0 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius itu terjadi peleburan atau melebur. Q sama dengan M dikali L. Nah, L ini menyatakan bahwa ia mengalami peleburan. Jadi setelah dari Q1 ke Q2 itu terjadi peleburan karena suhu zat tetap berada di 0 derajat Celcius, tetapi kalor yang masuk digunakan untuk mencairkan es menjadi air dari padat ke cair. Jadi pada tahap ini terjadi perubahan wujud pada padat menjadi cair tanpa kenaikan suhu, sehingga diperolehlah rumus Q2 sama dengan M kali L, di mana perubahan wujud ini terjadi peleburan atau melebur ini tadi. Setelah dari 0 derajat Celcius kemudian pada Q3, nah di sini Q3. Pada Q3 itu setelah semua es berubah menjadi air, kalor yang diberikan akan menaikkan suhu air dari 0
dari 0 derajat Celcius sampai ke 100 derajat Celcius. Dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Karena hanya terjadi perubahan suhu, maka kita kembali menggunakan rumus I3 karena di sini hanya terjadi perubahan suhu. Ini dimana dari cair ke gas itu dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Ini dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius itu hanya mengalami perubahan suhu. Jadi persamaan yang digunakan di sini Q3 adalah massa jenis sebanding dengan kalor jenis dan perubahan suhu. Di mana Q1 dan Q3 persamaannya sama karena hanya terjadi perubahan suhu. Nah, setelah terjadi perubahan suhu, kemudian pada Q4 pada titik 100 derajat Celcius, pada Q4 pada 100 derajat Celcius ini adalah Q4 sama dengan M dikali U. Jadi setelah mengalami perubahan suhu dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, kemudian jumlah kalor keempatnya itu memperoleh persamaan M kali U, di mana U ini menyatakan bahwa terjadi penguapan atau menguap. Karena pada Q4 ini tetap berada di suhu 100 derajat Celcius. Kalor yang digunakan untuk mengubah air, mengubah air menjadi uap, dari air menjadi uap. Nah, dari sinilah diperoleh persamaan Q4 sama dengan M kali U karena adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Nah, pada persamaan Q4 ini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadinya perubahan wujud. Yaitu dimana perubahan wujud dari wujud cair ke gas, karena dari 0 derajat Celcius itu adalah wujud cair dan 100 derajat Celcius ini adalah wujud gas. Kenaikan suhu uap. Kemudian setelah terjadinya perubahan wujud itu lagi menjadi diperoleh persamaan I5 jumlah kalor kelima. Nah, setelah seluruh air ini berubah menjadi uap, seluruh air berubah menjadi uap, terjadi penguapan.
dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius tadi, maka akan menaikkan suhu uap dari 100 derajat Celcius ini ke atas. Dari 100 derajat Celcius ini naik ke atas. Nah, di sini terjadi perubahan suhu. Pada Q5. Setelah semua seluruh air berubah menjadi uap, maka kalor yang diberikan akan menaikkan suhu uap dari 100 menaikkan suhu uap dari 100 ke atas. Nah, pada tahap ini persamaan yang digunakan yaitu persamaan jumlah kalor sebanding dengan massa jenis dan sebanding dengan kalor jenis serta perubahan suhunya. Mengapa menggunakan persamaan ini? Itu karena hanya terjadi perubahan suhu, tidak terjadi perubahan wujud. Nah, dari sini, dari 100 derajat Celcius, kemudian menaikkan suhunya ke atas. Jadi, yang terjadi hanyalah perubahan suhu. Secara umum, dari grafik ini, miring naik berarti kalor digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, garis miring ini yaitu digunakan untuk perubahan suhu, terjadi perubahan suhu. Kemudian jika ada garis datar di sini, itu terjadinya perubahan wujud. Nah, pada persamaan Q1, Q3, dan Q5, itu yang terjadi adalah perubahan suhu. Kemudian pada Q2 dan Q4 itu terjadi perubahan wujud. Sehingga dari persamaan ini, dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa perubahan wujud itu mempunyai kalor lebur dan kalor uap. Persamaannya persamaannya kita peroleh ada perubahan wujud, yaitu di mana Q2 dan Q4 kan terjadi perubahan wujud. Jadi persamaannya pada Q2 itu terjadi adanya kalor lebur. Nah, persamaannya dapat dituliskan M dikali dengan L. Kemudian pada Q4 itu terjadi adanya kalor uap atau penguapan. Jadi dapat dituliskan persamaannya dengan Q sama dengan M dikali U. L ini menyatakan bahwa dia mengalami kalor lebur. Dan ini dinyatakan dengan uap, kalor uap.
Kemudian pada Q1, Q3, dan Q5 itu menggunakan rumus yang sama, persamaan yang sama. Q1, Q3, Q5 itu terjadi perubahan suhu. Menggunakan persamaan Q dan C kali dan T. Oke, kita lanjut pada materi perpindahan kalor. Nah, pada perpindahan kalor itu sendiri terbagi menjadi 3 mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana konduksi ini adalah perpindahan kalor yang terjadi karena adanya interaksi antar molekul. Terjadi karena adanya interaksi antar molekul. Nah, di mana molekul yang berdekatan karena adanya perbedaan suhu. Dari molekul ini, nah molekul-molekul yang berdekatan karena adanya perbedaan suhu 1, 2. Jadi molekul-molekul yang berdekatan ini terjadi karena adanya perbedaan suhu, atau delta X atau delta T. Nah, tetapi atom molekul itu tidak ikut berpindah. Umumnya terjadi pada zat padat, bisa juga terjadi pada zat cair dan pada gas. Dimana sebuah logam dikelaskan akan menyebabkan partikel-partikel saling berinteraksi dari posisi 1 ke posisi kedua, sehingga tetapi keduanya lebih kecil dari T1-nya, sehingga bila partikel tersebut berenergi tinggi akan bertumbuhkan yang partikel berenergi rendah. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa interaksi antar molekul menunjukkan laju perpindahan kalor dalam tiap satuan waktunya, yang dipengaruhi oleh luas penampang. Kemudian ini akan membuat luas penampang ini mengidentifikasi jumlah molekul yang banyak, sehingga EK-nya semakin besar. Kemudian adanya perubahan suhu delta T atau delta X tadi, di mana T1 ke T2. Koefisien konduktivitas termalnya yang tergantung pada komposisi batang, sehingga
diperoleh persamaan, yaitu QT sama dengan K kali A kali delta T per D. Kemudian kita lanjut ke perpindahan kalor secara konveksi. Kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas akibat adanya perbedaan massa jenis. Karena adanya perbedaan massa jenis. Jadi konveksi itu merupakan perpindahan kalor langsung melalui perpindahan partikel. Nah, laju perpindahan kalor pada peristiwa konveksi itu Q T sama dengan H A kali delta T, di mana Q sama dengan kalor dengan satuan joule dan T adalah waktu dengan satuan sekon simbol S. Kemudian H koefisien konvektivitas thermal. Itu dengan satuan joule second Kemudian A ini sendiri yaitu adalah luas penampang. Delta T adalah perubahan suhu. Penampang ini satuannya meter Kelvin. Jadi kita menggunakan Kelvin. H adalah, dan H ini adalah koefisien konveksi dengan nilai yang bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaan yang tegak, miring,
mendatar, menghadap ke bawah atau ke atas. Oke, untuk selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi itu terjadi karena pancaran gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik kalor, di mana persamaan dari radiasi ini dapat dari hubungan yang dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor, dalam bentuk radiasi kalor tiap second waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan tempat suhu mutlak permukaan itu, di mana tetapan dikenal yaitu 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W M minus 2 minus 4. Dan tidak semua benda dapat dianggap sebagai benda hitam yang sempurna. Jadi persamaannya dapat ditulis energi yang dipancarkan oleh satu permukaan hitam dalam bentuk tiap satuan waktu itu berbanding lurus dengan luas penampang dan pangkat 4 dari permukaannya. Ini adalah koefisien yang disebut dengan emisivitas.
emisivitas ini sendiri adalah ukuran seberapa besar emisi kalau suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna. E itu sendiri adalah nilainya 1 dan dinamakan dengan benda hitam. Nah, baiklah, di sini ada soal, yaitu di mana sepotong aluminium bermassa 2 kg berarti diketahui N-nya dengan 2 kg. Kemudian dari suhunya adalah 90 derajat Celcius, berarti P0-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Dan kalau jenis aluminium ini adalah 9C-nya sama 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika sumbatan kendaki menjadi 80 derajat Celcius, berarti ini T1 dan T2 nya adalah 80 derajat Celcius, sehingga delta T-nya adalah T2 dikurang T1, berarti 80 derajat Celcius dikurang 30 Celcius, hasilnya 50 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Maka itulah jumlah kalor. Berarti yang dicarinya adalah Q. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita masukkan persamaan Q sama dengan M C delta T. Q-nya sama dengan M 2 kg dan C-nya 900 Joule kilogram derajat Celcius dan delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, di sini berarti dua kali 900 dua kali 100, kemudian dikalikan dengan 50, berarti 9.000. Berarti jumlah kalornya 9.000 Joule, karena kilogram coret Joule-nya juga Joule-nya tetap dan derajat Celciusnya kita coret. Jadi hasilnya adalah 9.000 Joule. Jadi jumlah kalor yang harus diberikan pada batang aluminium adalah 9.000 Joule.